Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis variabel pembelajaran. Adapun materinya yaitu materi geometri. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui tentang variabel pembelajaran. Nah, variabel pembelajaran ini merupakan titik dasar atau konsep-konsep yang harus diperhatikan seorang guru sebelum menyusun perencanaan pembelajaran. Menurut Rigord, di dalam menyusun perencanaan pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama kondisi, yang kedua metode, dan yang ketiga adalah hasil. Variabel pembelajaran yang pertama yaitu variabel kondisi. Nah, dalam variabel kondisi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan dan karakteristik bidang studi. Tujuan dari pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik dan dapat berkomunikasi secara matematik serta dapat bernalar secara matematik. Menurut Budiarto menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematik. Geometri yang dipelajari di sekolah meliputi geometri murni, geometri analitik, dan transformasi. Setiap tahap dipelajari mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA. Mulai dari mempelajari geometri murni, kemudian geometri analitik, lalu transformasi geometri. Selanjutnya yaitu karakteristik siswa. Nah, pencapaian tingkat pengembangan berpikir siswa pada pelajaran geometri menurut Van Hill dari 30 anak didapatkan 28 anak berada pada tingkat 0 visualisasi dan 9 anak berada pada tingkat 1 analisis dan 1 anak berada pada tingkat dedukasi informal. Jenis kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh subjek peneliti adalah kesalahan konsep. Hal ini dikarenakan pemahaman konsep segi 4 yang kurang, sehingga untuk mengurangi banyaknya kesalahan konsep yang dilakukan siswa pada materi pokok segi 4, perlu mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuan siswa dalam memberikan materi serta menekankan pembelajaran pada pemahaman konsep. Selanjutnya yaitu kendala. Pada dasarnya, geometri mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipahami siswa dibanding dengan cabang matematika yang lain. Hal ini dikarenakan ide-ide geometri mudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah, semisal garis, bidang, dan ruang. Meskipun demikian, bukti-bukti di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar geometri masih rendah. Pada kenyataannya, dalam mempelajari matematika, terutama berkaitan dengan geometri, ternyata banyak siswa yang masih merasa kesulitan. Kesulitan pada bagian-bagian dalam geometri bisa berdampak pada kesulitan-kesulitan bagian lainnya dalam geometri. Hal ini terjadi karena banyak pokok bahasan dalam geometri yang saling berhubungan. Variabel pembelajaran yang kedua yaitu variabel metode. Nah, dalam variabel metode ada juga 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Dalam hal pengorganisasian pembelajaran pada mata pelajaran geometri, ditemukan guru yang membuat pengorganisasian isi materi yang akan diajarkan dengan memberikan penjelasan secara mendalam terhadap suatu konsep dasar dan memperkuat pembahasan materi dengan masalah-masalah yang mengharuskan siswa untuk menyelesaikan secara individu maupun berkelompok.
Selanjutnya yaitu strategi penyampaian pembelajaran. Langkah-langkah dalam penyampaian materi pembelajaran sangat tergantung pada jenis materi yang akan disajikan. Uraian mengenai strategi penyampaian pembelajaran dimulai dari pendahuluan. Pada pendahuluan, guru akan menyampaikan apresiasi dengan mengatakan, pernahkah kalian mengamati benda-benda berbentuk segi empat di lingkungan sekitar sekolah, sekitar rumah, atau bahkan lingkungan bermain? Strategi selanjutnya yaitu kegiatan inti. Dalam kesesuaian kegiatan inti, langkah pertama yang dilakukan guru yaitu guru membagikan buku panduan belajar geometri kepada masing-masing siswa. Kemudian, guru meminta siswa untuk mengamati contoh-contoh yang terdapat dalam panduan belajar. Setelah itu, guru memaparkan materi pembelajaran dengan mengaitkan materi sesuai dengan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru melakukan kegiatan tanya jawab sesuai penjelasan dan contoh yang telah diberikan. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok 4-5 orang dan menyuruh siswa untuk berdiskusi mengenai setiap kegiatan belajar 1-4 dengan panduan belajar. Setelah itu, guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang terakhir adalah guru memberikan penghargaan verbal kepada setiap kelompok yang ada. Nah, semua kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memotivasi siswa dalam meningkatkan semangat belajarnya. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Mengenai pengelolaan pembelajaran pada pelajaran geometri, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan motivasi belajar siswa terhadap pokok bahasan dan materi mata pelajaran, proses penumbuhan interaksi antara siswa dengan guru dilakukan melalui penciptaan ketertarikan berpikir siswa terhadap fenomena geometri dalam kasus-kasus keseharian maupun dalam keilmuan lainnya. Variabel selanjutnya yaitu variabel hasil. Dalam hasil pembelajaran siswa dalam menyelesaikan persoalan geometri dapat dilihat secara bertahap melalui pemberian tugas secara berkala. Melalui tugas yang diberikan secara berkala oleh guru, dapat dikatakan bahwa siswa mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Terkait dengan kesalahan yang dilakukan siswa, yaitu siswa terbiasa meloncati bagian-bagian dalam penyelesaian soal yang mengakibatkan kesalahan, juga semakin membaik. Hal ini dilihat dari nilai akhir, yaitu tugas individu 10% berkisar pada nilai 90-100 poin. MID 30% berkisar antara nilai 55-88 poin, dan ulangan akhir semester 35 poin berkisar pada poin 65-100 poin. Dengan nilai akhir berupa huruf B yang memiliki arti bahwa rata-rata siswa memperoleh nilai yang baik. Itulah tadi pembahasan yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.